Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa lan nusyrik bi rabbina ahada. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulillahi Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'd. Jemaah sekalian, alhamdulillah pada malam ini, di malam Ahad, barangkali masuk tanggal 15 Safar 1444 Hijriah. Satu sisi kita bersyukur kepada Allah, di sisi lain juga kita ikut takziah. Apa sebab kita bersyukur kepada Allah? Sebab sampai saat ini dan mudah-mudahan seterusnya Tuhan masih mencurahkan kenikmatan iman dan Islam sebagai nikmat yang paling mahal, paling indah, paling agung, paling mulia, paling segala-galanya. Nikmat iman dan Islam ini diperjuangkan oleh manusia termulia, manusia yang paling indah, manusia yang dimaksum dari dosa, pejuang yang mengedepankan kepentingan umat, pejuang yang rela kelaparan demi umat, pejuang yang rela perutnya sakit ketika makan sepiring mentung jeruk asam demi membela perut umatnya supaya jangan sakit. Pejuang yang rela hidup di bawah kezuhudan, berpakaian zuhud di bawah kesederhanaan walaupun dunia dalam genggaman tangannya. Pejuang yang menyebabkan Islam sampai ke Indonesia, ke Palembang, sampai ke relung hati kita. Beliaulah habibana wa nabiyana wa rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat salam atas beliau, keluarganya dan sahabatnya radhiyallahu anhum, tabi'in, tabi'un tabi'in, para ulama, warathatul anbiya, guru-guru kita, orang tua kita, mertua kita, kita semua, pasangan dan dzurriyyah kita, serta hamba-hamba Allah keseluruhannya. Amin ya rabbal alamin. Hidayah ini mahal, Pak. Kita sadar hidayah ini sangat mahal. Ada orang yang tadinya guru agama ternyata murtad pindah agama. Tadinya guru Islam ternyata rela menggadaikan akidahnya, menjual akidahnya, menukar akidahnya hanya demi kepentingan dunia. Ada orang yang sudah berada di keyakinan lain, bahkan tak bertuhan. Dia tidak dipilih oleh Allah. Sedangkan kita selalu memohon, minimal tiap sholat itu memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Tuhan kepada jalan yang lurus. Ini suatu hal yang sangat kita idam-idamkan. Jangan sampai nikmat tersebut jatuh dari diri kita. Betapa banyak orang-orang kelas profesor, doktor sekalipun, tapi dia tidak bertuhan juga. Dia tidak merasakan manisnya keimanan dan keislaman. Kenapa? Karena memang belum ada hidayah yang Allah kehendaki. Kita juga suka memohon kepada Allah, minimal dikala berdoa, Rabbana la tuzil qulubana. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bincangkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah hidayah ini masuk pada hati kami. Jadi hidayah ini mahal, tak dapat diwariskan dari seorang ayah kepada anaknya, ibu kepada anaknya, kakak kepada adiknya, anak kepada ayahnya. Tak dapat seperti itu, Pak. Maka berbahagialah kita pada malam ini. Allah curahi kita ini hidayah dan taufik Allah. Alhamdulillah, Pak, bersyukur, Pak. Karena tidak ada yang dapat menjamin, Pak, siapapun kita. Apa ada yang bisa menjamin besok kita masih beriman? Berat, Pak. Hidup ini kejam, keras. Tapi dengan Islam, dengan hidayah taufik Allah,
Maka yang hina menjadi mulia, yang terjajah menjadi merdeka. Yang tadinya bodoh jahiliyah menjadi pandai, pintar, cerdas, diterangi oleh Allah, oleh cahayanya. Maka tuan-tuan sekalian, genggamlah Islam, gigitlah dengan gigi geraham, peluklah Islam, hidayah ini jangan sampai lepas. Sebab kalau kita lepas, hidup ini tidak ada artinya sama sekali. Kita diibaratkan ulaika kal an'ami bal hum adall. Orang-orang yang melepaskan hidayah taufik ini, dia dengar ada azan berkumandang, dia dengar ada pengajian-pengajian di masjid-masjid, di surau-surau, di musalla-musalla, di rumah-rumah, tapi dia tidak menghampirinya, maka dia bagaikan binatang ternak, bahkan balhum adall, lebih sesat lagi daripada binatang, hewan ternak. Tidak ada gunanya hidup di alam dunia kalau tanpa hidayah taufik Allah. Tidak ada gunanya kita punya harta banyak tapi tanpa hidayah taufik Allah. Maka dari itu, saudara kita, ini kita turut berduka cita yang keduanya ya. Tadi syukur nikmatnya, sekarang yang keduanya adalah kita turut bertakziah atas kematian atau wafatnya saudara kita almarhum Bapak Darmawan bin Qadir Au almarhum. Semoga Allah merahmati beliau sekeluarga besar, terutama yang telah wafat. Dan keluarga yang ditinggalkan, semoga Allah curahkan kesabaran, ketawakalan, keikhlasan. InsyaAllah akan mendapatkan sesuatu yang terbaik lagi. Selain kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu sebagai kalimat istirja, kita juga disunnahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk berdoa. Apa doanya? Terutama ahli musibah, Allahumma ajirni fi musibati, apa lagi Pak? Wa khlufli khairan minha. Alhamdulillah belum hafal. Nah, ini tugas kita menghafalkannya. Makanya hadirlah di majelis-majelis ilmu. Mungkin banyak yang belum hafal, tapi ada juga yang sudah hafal. Ya Allah, Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah ya Tuhanku, curahkanlah kepada musibah ini pahala dari musibah. Kalau sabar, ikhlas, tawakal, ada pahalanya. Wa khlufli khairan minha, dan di balik ini ada hikmah yang terbaik. Jadi musibah yang datang ini pasti ada pahalanya dan ada hikmah sesudah ini. Dan dengan wafatnya Bapak Darmawan almarhum ini menjadi nasihat. Maka saya nasihatkan, saya Abi Hilman Al-Fakir ini menasihatkan kepada diri sendiri dan juga kepada jamaah sekalian. Dengan wafatnya beliau ini menjadi nasihat bahwa fa inna insyaallah bikum lahiqun. Tuh. Bahwa sesungguhnya kita ini pas dengan izin Allah pasti kita akan menyusul. Makanya kalau di ziarah kubur itu ada ucapan salam yang tak perlu ditunggu jawabannya, yaitu assalamualaikum ya ahlal kubur atau ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun nas'alullah lana walakumul afiyah. Ini kalau lewat kuburan biasanya yang ada malah gemetaran dan pengen cepat pergi. Apalagi kalau pakai motor, dikencangin motornya biasanya. Tidak ucap salam ke kuburan kaum muslimin ya. Nah, terutama di kuburan kaum muslimin itu yang harus mengucapkan salam. Apa yang di alam kubur itu dengar ucapan salam kita? Dengar. Tapi jangan juga kita nunggu jawabannya. Tidak usah, kita cukup mengucapkan salam saja. Insya Allah mereka pasti jawab. Ya, kita yakini dengan keimanan mereka pasti menjawabnya. Makna ucapan salam itu kita mohon keselamatan, berkah, rahmah, kasih sayang Allah untuk yang ada di alam kubur sana. Dan kita juga meyakini untuk itu semua ucapannya untuk kaum mukmin dan muslim. Ucapan salam ini adalah ucapan penghormatan. Wahayyikum tahiyyatuhum fiha salam. Berikan penghormatan berupa ucapan salam kepada segenap muslim. Jadi ini khususan ucapan salam ini baik untuk yang hidup maupun yang sudah mati, ya, tentu dengan kaidahnya ya, tentunya dengan kaidahnya. Itu pasti ada pahalanya dan pasti itu adalah berbuah kehormatan.
Jadi tidak nyambung kalau diucapkan dengan yang selain kita, selain muslim. Ini harus sama dengan yang sesama muslim. Nah, yang paling penting sekarang ini sebagai inti daripada yang Abi Hilman sampaikan, yang wafat itu pasti kita akan ketemu. Pasti Pak Darmawan itu kita akan dapat temui lagi. Dan sesuai dengan doa kita, karena nikmat iman dan Islam ini ada dalam diri kita, maka beliau juga adalah kita yakini sebagai orang saleh, insya Allah ya. Amin. Nah, mudah-mudahan kita juga akan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Siapa yang ingin berkumpul dalam surga Allah? Pasti semua ingin ya. Pengen berkumpul dalam surga Allah ya Tuhan ya. Pengen berkumpul dalam surga Allah kan? Iya, insya Allah kita pengen berkumpul dalam surga Allah. Cuman satu pintu gerbangnya, mati dulu. Cuma itu aja, pintu gerbangnya mati dulu. Tapi kalau udah bicara masalah mati, pasti kita ngomongnya nanti dululah, belum siap. Nanti dululah, saya masih ingin masih betah ini di alam dunia, belum ada amal ini. Ya sampai kapan? Apa mau niru kata-kata syair lagu 1000 tahun tak lama hanya sekejap saja, atau aku ingin hidup 1000 tahun lagi, baru 60 tahun saja sudah banyak yang setrum. Ya, coba kita mau, ya Allah ya Karim, kita mau apa hidup di dunia ini? Kita toh akan menyusul, akan pergi kita ini, akan meninggalkan alam dunia fana ini. Maka disebut jasad yang sekarang ini yang kita punya ini jasad anti mati. Ya. Dan ucapan mati ini sebetulnya bukan ucapan kasar. Oh masa kayak ke binatang aja kok ngomong mati. Ini bukan ungkapan kasar, ini ungkapan produk Belanda ini. Kata orang Belanda, kamu kalau misal mengucapkan kepada orang mati, sekarang jangan mati lagi. Udah aja meninggal. Kalau meninggal kan luas. Meninggalkan apa? Meninggalkan rumah ini bisa. Ya. Meninggalkan macam-macam lah ya. Tapi kalau mati, sudah jelas makna lain dari mati itu adalah wafat. Wafat itu apa makna wafat? Sudah dicukupkan oleh Allah. Jadi kalau kita sudah sampai kepada usia wafat, sudah wafat, itu berarti saya di sebelahnya ada Pak Ganda. Pak Ganda misalnya Allah takdirkan wafat, maka berarti rezeki dari Pak Ganda ini sudah Allah cukupkan semua. Jadi Pak Ganda ini belum wafat, kecuali kalau nanti rezekinya sudah Allah cukupkan semua. Walaupun hanya seteguk air minum, tidak akan tertukar rezeki dari Allah ini. Ibaratnya malakul maut, malaikat maut, atau nama lain mungkin kita suka biasa kenal dengan Israel. Itu ibaratnya berhitung 5, 4, 3, 2, 1, klak langsung dipanggil. Langsung kita wafat, kita mati langsung. Walaupun itu tidak akan maju, tidak akan mundur. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba waktunya ajal, sampai waktu ajal, maka tidak akanlah kita itu maju atau mundur sedikit pun. Walaupun misalnya bonus 1 kali nafas lagi, nggak ada. Kalau sudah tidak ada lebih lagi, tidak lebih aja 1 kali lagi lumayan, kasihan, nggak bisa. Tetap 1. Kalau sudah ditutup, ya tutup di situ, itu hidupnya sampai di situ. Jadi maka tuan-tuan semua, Bapak Ibu semua yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, hidup ini tidak akan lama. Kita akan pergi meninggalkan dunia fana ini, kita akan mati. Ya, sudah jelas janji kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tuan-tuan berani ganti tidak? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa maninggal. Wah, kalau berani saya kasih handphone. Ya, berani begitu. Kan gak mungkin. Wa mahyaya wa maninggal. Wah, kacau. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu kasar. Kasar. Ganti. Qul ya ayyuhal non muslim. Berani enggak? Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan terasumsi bahasa Allah ini kasar. Ya, jangan begitu, seolah-olah bahaya kita ini. Ya, sudah merasa lebih jago daripada yang Maha menciptakan kita, yang sudah memberikan kita segala-galanya, mengasihi, menyayangi kita. Terakhir, pertemuan kita tidak lama.
Jangan-jangan saya bicara di sini, saya terakhir bicara di sini, walaupun saya baru pertama. Jangan-jangan saya berbicara di sini adalah pertama dan terakhir. Saya sadar bahwa hidup ini sekali lagi tidak lama, karena semua ini kita hidup tidak diminta. Kita hidup pengen di Palembang tidak diminta. Saya masuk Palembang ini baru sekitar 4 tahun. Saya dari mulai SMP sampai kuliah di Bandung. Saya baru 4 tahun masuk sini. Saya tidak minta hidup diam di sini. Tapi ternyata Allah berkehendak bahwa saya harus diam di sini. Kita tidak akan tahu kita mati di mana, di belahan dunia mana. Tapi kita mohon terus kepada Allah bahwa kita tetap mati itu, Allahumma inna nas'aluka warzuqna min husnil khatimah. Itu yang kita mohon. Ya Allah, sungguhnya hamba memohon kepadamu ya Allah, dan juga rizkikanlah hambamu ini ya Allah baik di ujungnya. Mati kita ini baik di ujungnya. Kan itu yang kita minta. Apa yang menjamin? Siapa yang bisa menjamin bahwa seorang Abi Hilman ini sekarang pegang mic sok-sokan iya gitu, sok iya gitu ya. Itu berceramah, bertausiah, ngasih nasihat. Siapa yang bisa menjamin akhir hayat Abi Hilman ini bakal jadi apa? Apakah kita mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat? Pengennya sih iya. Tapi ini semua kan harus ada upaya, harus ikhtiar kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang dia itu bersungguh-sungguh menapaki jalan Allah, maka dia baru akan Allah curahi petunjuk, dan Allah beserta orang-orang yang baik. Maka dari itu jemaah sekalian, mari kita sama-sama niatkan dalam hati kita. Ingin sebetulnya masih banyak yang harus disampaikan, yang penting ya. Tapi karena memang waktu mepet, dan mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi kalau Allah kasih umur. Dan kalau masih penasaran juga bisa ngundang lagi, atau juga bisa nonton YouTube channel Abi Hilman Ardiansyah Kurniawan ya. Sekali lagi bisa nonton YouTube channel Abi Hilman Ardiansyah Kurniawan, yang mudah-mudahan bisa menjadi pengobat rindu bahwa orang tunanetra seperti saya, yang mungkin tuan-tuan pernah menemui kami di jalan, bukan kami ya, orang-orang tunanetra itu di jalan dengan menengadahkan tangan, ada yang ngamen, tapi ternyata ada juga yang jadi mubalik. Alhamdulillah. Mari kita berdoa, mohon maaf lahir batin ya jemaah sekalian. Saya tidak bermaksud menggurui jemaah sekalian. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda ila yaumiddin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir warham wa barik lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والزلازل والنهان وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. Ya Allah ya Rabbana ya mujib as-sail, pada malam Ahad yang berkah ini ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, ampuni berkahi rahmati kami, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat ya Rabbana. Balaslah segala macam kebaikan jamaah di masjid-masjid sini ya Allah, jamaah yasin, tahlil dan doa, jamaah tausiah ini ya Allah, jamaah 7 hari 7 malam ini ya Allah, malam ke-7 ini balaslah kebaikannya ya Rabbana dengan balasan yang berlipat ganda, sehingga mendatangkan berkah rahmat maghfirah bagi seisi rumah ini ya Allah. Semoga dengan kehadiran kami seluruh penghuni rumah akan senang, bahagia ya Allah, terhibur hatinya ya Allah, dan menjadi pahala untuk kami semua ya Rabbana. Kami betul-betul Engkau persaudarakan di sisi Engkau ya Allah, saudara seiman, sekeyakinan, seislam ya Allah. Dan terkhusus untuk yang telah wafat, Bapak Darmawan, almarhum Bapak Darmawan bin Kadir Aub, semoga Engkau berkahi rahmati maghfirahi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afadhu wa atir nuzulahu wa wasi' madkhalahu
واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وعبر الهدى خير من داره وأهل خير من أهله والزوج خير من زوجه وأدخل الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها Ya Allah, sekali lagi hamba mohon penutup doa, ampuni berkahi rahmati kami ya Allah. Terimalah yasin tahlil kami, tausiah kami, doa kami ya Allah, dan kumpulan kami yang lainnya ya Rabb. Allahumma ja'alna jam'an marhuma Allahumma ja'alna jam'an marhuma Allahumma ja'alna jam'an marhuma Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sayyan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya Rabbana ya mujibus sa'ilin dakhil jannata mal abrar ya aziz wa ghafar ya sattar usra ya bani rabbal alamin ya mujibus sa'ilin. Wa sallallahu ala rasulillahi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. La bisabil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Al-Ustadz Abdul Hilman SPDI yang telah memberikan suatu pencerahan, nasihat-nasihat, tausiah pada malam hari ini kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini. Lebih khusus kepada Ahlul Musibah, semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat kepada kita semua. Dan mari sama-sama acara ini kita tutup dengan melawaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas nama pembawa acara mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kepada Allah Yang Maha Agung, kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.